Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi seorang santri adalah sebuah keistimewaan yang tersendiri bagi kita semua. Akan tetapi di samping itu kita juga perlu mengetahui ilmu umum. Maka dari itu sebagian santri ada yang kemudian masuk ke beberapa universitas yang terkenal ataupun tidak terkenal. Sehingga kita alhamdulillah bisa menghadirkan bersama beliau Gus Dul atau Gus Abdullah Faqih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami ingin bertanya-tanya tentang masalah apa saja yang jenengan rasakan ketika ada di universitas. Kan karena jenengan dari kecil memang terdidik di pesantren salaf, betul? Ya, betul. Jenengan lahir di Hidayatul Muhtadiin. Terus mungkin bisa diceritakan secara singkat Gus Dul dalam menempuh perjalanan pendidikannya. Baik. Saya itu kan hidup masa kecil saya di Pacar Keling. Setelah saya lulus SD, kemudian saya pindah ke Areng-Areng, tepatnya di Desa Sambisirah, Kecamatan Wonorejo, untuk meneruskan studi di jenjang madrasah sanawiyahnya. Sembari itu saya juga sekolah madrasah diniyah hingga saya lulus tingkat sanawiyah, kemudian pindah ke Pondok Pesantren Sidogiri. Setelah itu saya di Pondok Pesantren Sidogiri menempuh pendidikan sampai jenjang aliyah kelas 3 jurusan muamalah. Setelah dari sana, kemudian saya melanjutkan studi ke salah satu universitas swasta di Kabupaten Jombang. Oke, yang jadi pertanyaan itu gini Gus Dul. Karena memang seorang santri yang memang dari kecil di pesantren salaf. Apa yang Gus Dul rasakan ketika pertama kali masuk universitas? Atau mungkin ada suasana yang sangat-sangat begitu berbeda? Yang sangat berbeda itu adalah kan kita di pesantren salaf tidak menemukan para banat-banat langsung gitu. Tidak berkumpul dengan banat secara langsung, secara live. Ya, bertatap muka, berinteraksi langsung. Jadi tidak kita temukan. Simpelnya Gus Dul pertama kali bertemu dengan mahasiswi itu grogi atau tidak Gus Dul? Awal masuk di ospek sangat grogi. Bahkan di ospek itu saya tidak pernah berbicara dengan wanita-wanita sama sekali. Oh, subhanallah ya. Tidak berbicara. Cuma untuk melihat bagaimana Gus Dul? Waduh, Masya Allah. Untuk melihatnya itu ya namanya juga manusia begitu ya. Kan orang yang belum pernah melihat sesuatu keindahan gitu kan. Belum pernah melihat sesuatu keindahan secara langsung. Terus apakah ada grogi atau ndredeg ketika melihat mbak-mbak itu Gus? Iya, ndredeg. Masya Allah ndredegnya. Apalagi ketika saya dipanggil untuk maju ke depan bersama Gubernur BEM gitu ya kan. Terpilih sebagai calon mahasiswa teraktif pada waktu itu. Teraktif ya? Gus Ya, Dul teraktif? Di waktu ospek itu kan ada teraktif, ada terapalah gitu. Jadi di situ ada gubernur, kebetulan gubernurnya itu adalah perempuan. Nah, ya di situ juga ada grogi-grogi juga tadi. Untuk masalah pembelajaran, kalau kita di pesantren salaf, kita kan membaca kitab-kitab klasik, kiai mengartikan dengan makna Jawa, kemudian menerangkannya. Terus kalau di universitas itu yang dilakukan oleh para dosen, metode pembelajarannya itu yang paling sering bagaimana? Yang paling sering itu cuma mengarahkan kita disuruh mencari sumber tersendiri, sumber dari manapun, buku, internet, artikel, majalah atau media-media. Oh, jadi lebih ke saran. Lebih kamu saran belajar ya, ini, belajar di sini untuk mencari materi ini dan seperti itu. Jadi untuk masalah belajarnya tidak langsung bertatap muka dengan gurunya karena memang dikasih saran kamu cari buku ini. Nanti ketika itu kita mempresentasikan di depan dosen, nanti dosen akan memberikan saran atau kritik kepada kita. Oh iya. Terus satu lagi pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir Gus Dul. Jadi apakah Gus Dul pernah merasakan ada sebuah musibah atau sebuah cobaan yang menghalangi belajar Gus Dul ketika ada di universitas, khususnya cobaan-cobaan dengan ya namanya Gus Dul seorang pria pasti bisa saja tertarik dengan seorang mahasiswi yang ada di kelas Gus Dul atau adik kelasnya, sehingga
pembelajaran Gus Dur, belajar Gus Dur di sana terganggu? Pernah atau tidak? Alhamdulillah untuk masalah itu saya bisa menahan diri gitu. Untuk tertarik gitu ya, untuk tertarik kepada lawan jenis. Itu banyak lah ya yang cantik-cantik itu banyak. Untuk ketertarikan hawa nafsu ya pasti ada gitu. Tapi untuk mengutarakan ke mereka-mereka untuk bagaimana kalian dalam Oh, berarti simpelnya Gus Dur ini ya adalah orang yang dicintai cuma tidak berani mengungkapkan gitu. Simpelnya seperti itu. Ada yang saya sukai tapi gitu. saya tidak mungkin mengungkapkan ke dia karena kan menahan pasti dia bukan jodoh yang terbaik buat saya gitu. Oh, karena jadi, kan ya, belum ada. Jadi mungkin ini untuk para teman-teman yang menyaksikan video ini. Jadi Gus Dur adalah figur yang sangat baik untuk kita tiru. Kenapa? Karena beliau mampu memendam rasa cinta dan tidak berani mengungkapkan kepada seseorang yang beliau cintai. Ya alhamdulillah Gus Dur ini merasa bahwasannya belum tentu orang yang dia cintai sekarang adalah benar-benar istri yang ditetapkan oleh Allah sebagai istrinya. Benar demikian Gus Dur. Semoga ini perbincangan sangat singkat karena memang waktu kita terbatas dengan beberapa menit ini saja Gus Dur. Kita mau melanjutkan acara, mungkin bisa kita membuat part 2 dengan menyiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan lagi yang mungkin dibutuhkan oleh teman-teman. Dan mohon teman-teman yang mempunyai pertanyaan kepada Gus Dur yang bersangkutan dengan kuliah atau universitas sekolah tinggi bisa ditulis di kolom komentar. Nanti insya Allah kami akan menanyakannya lagi kepada beliau Gus Dur yang sudah pernah merasakan suka dan duka menjadi seorang mahasiswa, dan itu saja yang mungkin bisa kita perbincangkan di malam hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.